Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dharma. Yang pertama-tama, yang saya muliakan yang Biku Sangha, kemudian yang Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Sotihotu. Nah, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggrian Yongga, selaku MC kita pada hari ini. Nah, sungguh bahagia kita dapat bertemu kembali di acara sebulan pendalaman Dhamma di episode 23 hari ini dengan judul 12 Faktor Jalan. Nah, adapun narasumber kita yang luar biasa hari ini adalah Kadek Yudi Murdana. Kemudian selanjutnya adalah acara ini diselenggarakan oleh Biara Dhamma Metta Jember secara live di Zoom dan di channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Metta Jember. Nah, agar acara kita hari ini dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon untuk semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Nah, dan pastikan posisi mic dalam kondisi mute. Nah, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita menyanyikan lagu pembuka hari ini, yaitu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki sesi di mana kita akan memulai masuk ke sesi kita Dhamma Talk dari narasumber kita. Namun sebelumnya, kita akan membuka acara kita dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Ci Juliana. Ya, baik. Sebelum memulai acara, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Tiratana. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, Swakato bhagavata dhammo, Dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, Sanghang namami. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan parita permohonan Pancasila. Bagi yang ingin bertekad menjalankan atas sila, silakan membaca 8 sila di tempat masing-masing. Handamaya Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makaram Karomase, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa,
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang tisarana gamana patambana mase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patambana mase. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Ya, baiklah pembacaan Dhammapada yang akan disampaikan oleh Saudari Opi. Kepada Saudari Opi kami persilakan. Dhammapada Magawaka Syair 273. Maka nathangiko seto sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dwipada nancacakuma, yang artinya di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Opi atas perenungan syair Dhammapadanya. Baiklah, narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Kadek Yudi Murdana dengan topik 12 faktor jalan. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat Pak Kadek. Silakan ditampilkan operator. Ya, riwayat pendidikan, beliau tamatan di tahun 2004 di SMA Negeri 2 di Kota Batu, dan di tahun 2015 lulusan S2 ITBM University Yangon Myanmar Buddha Dhamma Abhidhamma.
Pelatihan profesional di tahun 2016 mengikuti pelatihan Sistem Penjamin Mutu Akreditasi Pendidikan Tinggi PAN PT Ditjen Bimas Buddha Kemenak RI, dan di tahun 2019 pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas RI melalui Ditjen Buddha Kemenak RI, dan pengalaman jabatan sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha di Kertajasa di Kota Batu di tahun 2011 hingga sekarang, dan juga beliau sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha STAB Kertarajasa di Kota Batu di tahun 2019 hingga sekarang. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, kita akan menyimak sharing dhamma yang akan disampaikan oleh Pak Kadek. Silakan Pak Kadek, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih sebelumnya kepada MC dan Sugihontu, semua kalian yang minta. Marilah sebelum kita melakukan sharing dhamma pada malam hari ini, bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kesempatannya bisa berbagi dhamma di bulan yang sangat istimewa ya untuk kita umat Buddha. Ini khususnya menjelang Waisak, kita mengadakan sebulan pendalaman dhamma. Nah, untuk itu kita sedang berada di bulan yang sangat berbahagia, maka mari kita memupuk satu bentuk kebajikan tambahan, yaitu mendiskusikan dhamma, ya, sehingga akan membawa pada pemahaman dan juga semakin bertajamnya kebijaksanaan kita ya, untuk menjalani kehidupan sekarang ini. Tapi sebelum saya masuk ke sharing dhamma atau diskusi dhamma, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada Dhamma Metta Jember ya, karena untuk tatanan acara SPD-nya sangat bagus ya, di mana dari awal kalau kita dengarkan mulai dari lagunya ya sampai Dhammapada yang dibacakan itu seperti bekal pengantar juga nanti apa yang akan kita diskusikan sampai nanti selesai ya. Semuanya berkaitan juga dengan faktor-faktor jalan seperti itu. Nah, kemudian hal yang lainnya juga sebelum kita mulai juga eh, nanti akan kita lihat ya, sebenarnya sangat penting momen-momen di mana kita bisa mempelajari dhamma, di mana kita bisa melakukan kontemplasi terhadap dhamma-dhamma, dan di mana kita bisa berlatih dhamma yang sudah kita pelajari ya. Untuk itu, mulai dari awal hingga akhir nanti acara diskusi dhamma ini, marilah kita curahkan sepenuhnya perhatian kita untuk memahami dhamma-dhamma yang akan kita bahas nanti, dan kita sembari mengarahkan batin ini hanya kepada pemadaman dari noda-noda batin. Ya, jadi ini sangat penting ya, khususnya kita berada di bulan yang sangat istimewa juga. Untuk itu, ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukan kontemplasi dhamma, kita sebaiknya selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai upaya untuk kita bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan, ya. Nah, untuk itu, mari bersama-sama kita melakukan diskusi, dan saya akan melakukan share screen untuk itu. Jadi topik utama yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini adalah 12 faktor jalan ya. Jadi kalian amita sekalian pasti sudah sangat familiar ya
dengan yang disebut sebagai magangga. Ya, jadi kita harus pahami dulu dari istilah magangga. Ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah maga dan yang kedua itu adalah angga. Ya, jadi maga itu merujuk kepada jalan. Ya, apakah jalan ini sama dengan jalan-jalan yang kita lalui setiap hari? Ya, secara terminologi mereka memiliki kesamaan makna. Ya, jadi itu juga disebut sebagai jalan. Kemudian enggak itu merujuk kepada faktor-faktornya. Ya. Nah, di sini mungkin yang sebagian eh, yang belum terlalu familiar mungkin yang 12-nya ya. Karena mungkin yang lebih kita kenal itu adalah 8 faktor jalan yang kita sering memberikan istilah itu JMB ya. Banyak yang memberikan singkatannya itu kan JMB. Jalan mulia berunsur 8 ya, JMB 8 ya. Nah, itu yang lebih banyak kita kenal yang disebut sebagai Attanggika Magga ya atau Atthamaga. Jadi 8 jalan, ya, 8 faktor jalan. Nah, kenapa saya ingin mengangkat 12 faktor jalan? Ini nanti untuk lebih mendalam untuk pemahaman kita, ya, pengetahuan kita. Sekaligus di sini nanti akan kita ketahui bahwa mengapa terkadang kita perlu untuk memperdalam suatu apa namanya mungkin dari pariyati ya ajaran yang kita temukan itu kita harus bisa masuk ke penjelasan-penjelasannya yang lebih detail. Jadi sebagaimana kita sudah ketahui yang disebut sebagai kitab suci kita sebagai umat Buddha itu kan tidak hanya satu. Ya, jadi ada satu sayadaw yang menganalogikan guru ya menganalogikan kitab suci kita itu layaknya bawang. Ya, jadi kalau bawang itu kan dia punya banyak siung ya, banyak lapis seperti itu. Nah, kitab suci kita sebenarnya ada beberapa lapis. Ya, di lapis yang pertama itu yang kita kenal sebagai Tipitaka Pali. Ya, kemudian Tipitaka Pali ini akan diperjelas maknanya oleh kitab yang disebut sebagai Atthakatha. Ya, kemudian kata-kata juga akan lebih diperjelas lagi maknanya oleh yang disebut sebagai ika. Jadi itu lapis-lapis dari kitab kita. Nah, oleh karena itulah saya melihat pemahaman tentang 12 faktor jalan ini akan menjadi penting dikarenakan makna atau dhamma yang terkandung di dalam 12 faktor jalan ini sangat bermanfaat ya tidak hanya untuk pencapaian pada tujuan akhir. Jadi namanya umat Buddha itu kan sebenarnya tujuan kita itu tidak perlu bercabang ya. Jadi tujuan hidup umat Buddha itu apa? Satu saja, hanya terbebas dari penderitaan saja. Itu mencapai kepada padamnya segala bentuk penderitaan yang kita kenal sebagai nibbana. Ya, satu itu saja. Apakah umat Buddha tidak boleh bertujuan untuk hidup bahagia, untuk meraih kesuksesan? Ya, bukan tidak boleh, ya, tetapi itu manfaatnya tidak terlalu besar sebenarnya, karena itu kan untuk kehidupan duniawi kita saja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila segala daya upaya kita itu kita arahkan hanya pada pencapaian nibbana, maka sebenarnya secara alamiahnya, begitu kita sudah berada di jalan untuk menuju pada nibbana itu tadi, kita sudah akan secara alamiah mendapatkan dhamma-dhamma yang atau hasil-hasil yang berbahagia. Segala bentuk kebahagiaan, kesuksesan duniawi itu akan secara alamiah mengikuti. Ya, begitu kita sudah mengarahkan usaha kita itu menuju pada pencapaian nibbana. Ya, nah nanti juga penjelasan tentang 12 faktor jalan ini juga ada hubungannya dengan hal tersebut. Ya, jadi jika memang ada yang masih ingin apa namanya itu ingin bertanya ya apakah saya bisa kalau berbuat baik itu memiliki inspirasi atau aspirasi atau motivasi untuk sukses di dalam hidup gitu ya. Sebenarnya tanpa diaspirasikan pun secara alamiah perbuatan baik itu akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, itu alamiahnya ya.
Nah, terkadang justru karena adanya kompleksitas batin, justru yang sebenarnya kita sudah berada di arah untuk mendapatkan hasil-hasil atau resultan yang baik, itu tanpa kita sadari kita terjebak masuk ke apa namanya itu jalan-jalan yang mencampuri dan bahkan mengotori tujuan mulia yang pertama kita, ya, termasuk keinginan untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya, tanpa kita sadari itu juga noda, ya. Nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih dalam bersama-sama, ya. Hubungannya dengan 12 faktor jalan atau magangga ini, silakan untuk memperdalam nanti saya mengambil beberapa rujukan referensi ini ya. Jadi ada dari Wibangga Pali, kemudian Paramata Dipani, Abhidhamata Sanggaha, Abhidhamata Wibawinitika ya. Kemudian dari buku manual Abhidhamma juga, dari karya Shinkeminda ya. Dan saya juga ada mengambilkan dari Sutupan Abhidhamma. Nah, jadi kebetulan kita kan juga sudah punya kelas-kelas Abhidhamma ya dari Dhamma Wihara Buddhist Studies. Ya. Jadi nanti juga kalian minta sekalian bisa memperdalam di referensi-referensi ini ya. Baik, kita akan masuk ke dalam yang disebut sebagai 12 faktor ya. Jadi maga itu ada berapa? Jadi secara analisa di dalam Abhidhamma itu diberikan satu jabaran tentang dua dasa magangga. Ya, jadi dua dasa, dua dua itu kan dari kata dwe, ya, artinya dua. Nah, kemudian dasa itu 10. Nah, ini tata bahasa Pali ya, 12 itu berarti 2 10 kalau ngomongnya dalam bahasa Pali, sehingga dua dasa. Jadi 12 maga enggak. Jadi 12 maga enggak, 12 faktor maga. Yang disebut sebagai 12 faktor maga adalah samaditi, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwa, sama wayamo, sama sati, sama samadhi, mica diti, mica sangkapo, mica wayamo, mica samadhi. Ya, jadi inilah ke-12 faktor jalan, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian penuh benar, konsentrasi benar, pandangan salah, pikiran salah, usaha salah, dan konsentrasi salah. Ya, ini nanti Anda bisa perdalam di bab 7, yaitu ya Samucaya Sanggaha dari Abhidhamata Sanggaha. Ya. Nah, jadi apa yang ingin saya tekankan sebelum nanti kita bahas tentang 12 faktor jalan itu, pertama-tama dalam hubungannya dengan belajar Dhamma, terkadang kita dihadapkan pada terminologi-terminologi. Ya. Dalam artian, terkadang satu terminologi ini akan kita bisa temukan dalam berbagai jenis terminologi yang berbeda. Ya, atau terminologi tertentu sebenarnya memiliki makna yang spesifik. Ya, jadi tidak makna yang menyeluruh. Ya. Nah, maka dari itulah dalam belajar Dhamma itu kita harus terbuka. Terbuka itu artinya apa? Ketika kita sudah memiliki pemahaman tentang satu Dhamma dalam satu konteks, maka apabila kita menemui terminologi yang sama atau terminologi yang berbeda untuk konteks yang sama atau konteks yang berbeda, maka kita harus pahami secara kontekstual, ya. Tapi untuk intinya sebenarnya itu juga mengarah kepada tujuan yang sama. Ya, bukan berarti nanti ketika kita bicara yang namanya maga itu kan hanya ada 8 kan, jalan mulia berunsur 8. Tidak ada jalan mulia berunsur 12 seperti itu ya. Nah, benar kalau jalan mulianya berunsur 8. Tapi ketika kita bicara maga, kita juga harus pahami namanya maga itu tidak hanya merujuk kepada 8 jalan itu saja. Ya. Tapi nanti ada alasan kenapa yang 8 pertama ini, mulai dari samaditi sampai sama samadhi, mereka bisa juga dikatakan sebagai Arya Maga. Ya, jadi ada masanya samaditi sampai sama samadhi itu menjadi Arya Maga.
Tapi ada masanya dia juga bukan Arya Maga, ya, tetapi hanya sebagai maga. Ya, nah, maka di situ saya ingin mengajak pemahaman kita supaya lebih mendalam. Ya. Saya akan berikan contoh yang berbeda lagi ini dalam hubungannya dengan terminologi Pali, terminologi Dhamma yang kita harus pahami juga secara kontekstual. Ya. Jadi misalnya ketika kita menemukan di sutta yaitu di Nibbedika Sutta ya, ketika Buddha mengatakan cetanahang bhikkhave kamang wadami. Ya, jadi Buddha mengatakan yang disebut sebagai karma itu tidak lain adalah cetana. Jadi cetanalah yang Buddha sebut sebagai karma. Nah, dalam konteksnya, ketika kita melihat cetana, cetana ini salah satu dhamma yang disebut sebagai faktor mental ya, atau cetasika. Cetana ini adalah cetana cetasika. Secara jenisnya ataupun secara karakteristiknya, cetana itu merupakan sabacita sadarana, artinya dia universal untuk seluruh bentuk-bentuk pikirannya, untuk seluruh kesadaran, untuk seluruh fenomena batin, cetana ini universal. Maknanya apa? Bahwa yang disebut sebagai cetana pasti akan muncul di setiap fenomena batin apapun. Nah, oleh karena itu perlu menjadi perhatian apakah memang Buddha mengatakan segala bentuk fenomena mental itu adalah kama. Ya, sedangkan kama di situ adalah perbuatan yang akan menimbulkan hasil atau resultan. Nah, maka dari itu akan menjadi berbeda konteksnya bahwa yang dimaksud cetana sebagai kama itu tidak merujuk kepada seluruh bentuk-bentuk batin. Ya, tapi hanya pada saat cetana ini muncul bersama kesadaran-kesadaran yang dalam manifestasinya itu kita katakan sebagai perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Ya, jadi hanya perbuatan baik dan perbuatan tidak baik sajalah yang akan memberikan hasil, ya, resultan. Ya, yang lainnya tidak memberikan. Contohnya apa yang tidak memberikan hasil? Ketika seseorang sudah mencapai tingkatan arahat, maka seluruh bentuk batinnya itu menjadi fungsional. Ya, dalam konteks apa namanya itu kita katakan sebagai impuls, ya, atau yang kita sebut sebagai perbuatan. Kita membuat melakukan perbuatan. Seorang arahat itu sudah hanya fungsional saja bentuk batinnya, sehingga namanya fungsional, dia tidak memberikan hasil. Ya, sehingga apapun yang Buddha lakukan setelah beliau menjadi Buddha, kita tidak bisa sebut sebagai perbuatan baik. Dalam konteks perbuatan baik di situ adalah jenisnya kusala. Ya, kenapa demikian? Kalau kita katakan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu adalah kusala kama, maka dia akan memiliki hasil yang disebut sebagai kusala wipaka. Ya, hasil dari perbuatan yang baik. Tapi oleh karena apa yang dilakukan Buddha itu sudah tidak lagi memberikan hasil apapun, maka itu disebut sebagai kiriya. Ya. Nah, itu sedikit analoginya. Jadi dalam memahami magga, ini ada baiknya juga kita memiliki pemahaman tentang yang disebut sebagai magga dalam konteks misat sanggaha. Ya. Jadi bagi yang sudah mempelajari Abhidhamma ya, Anda sudah mengetahui bahwa di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha, khususnya di bab 7 yang Samuccaya Sanggaha, salah satu kategori pembahasan di Samuccaya Sanggaha itu yang disebut sebagai Misaka Sanggaha. Ya, Misaka itu artinya campuran. Ya, jadi apa namanya itu tidak hanya satu jenis, tapi dia campuran. Misaka Sanggaha. Apa yang dicampur di dalam 12 faktor jalan ini? Pencampuran antara jalan-jalan yang mengarahkan kita ke tujuan yang baik dan jalan-jalan yang mengarahkan kita ke tujuan yang tidak baik. Nah, jadi di situ konteks mixnya atau campurannya ya, misakanya. Ya, sehingga 12 faktor jalan itu terbagi menjadi
seperti ini ya, dari pandangan benar sampai konsentrasi salah ya. Kita coba kupas dulu satu persatu ya tentang jabaran dari 12 faktor jalan ini ya. Ini tadi kita sudah tampilkan 12 faktor jalan itu adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian penuh benar atau perhatian benar ya, konsentrasi benar, pandangan salah, pikiran salah, usaha salah, dan konsentrasi salah ya. Nah, apa yang disebut sebagai jalan di sini? Bidamata Wibawanitika memberikan penjelasan seperti ini ya. Jadi yang dimaksud jalan-jalan di dalam 12 jenis jalan ini, 12 faktor jalan ini, jalan-jalan dalam bentuk pencapaian yang menuju kepada tempat tujuan kelahiran yang baik, tempat tujuan kelahiran yang tidak baik, dan nibbana. Ya. Jadi, 12 faktor jalan itu jabarannya merujuk kepada faktor-faktor yang pertama, menjadi jalan bagi tempat tujuan kelahiran yang baik. Yang kedua, menjadi jalan untuk tempat tujuan kelahiran yang tidak baik. Dan yang ketiga, menjadi jalan untuk tempat tujuan yang disebut sebagai nibbana. Ya, untuk menuju kepada tujuan yang disebut sebagai nibbana. Atau dalam konteks nibbana itulah yang kita sebut sebagai JMB 8. Ya, jalan mulia berunsur 8. Ya, nah, dari sini kita harus pahami terlebih dahulu bahwa ke-12 dhamma yang dijabarkan dalam 12 faktor jalan ini ada yang akan menuntun kita menuju kelahiran yang baik. Ada yang akan menuntun kita menuju kelahiran yang tidak baik. Dan ada yang akan menuntun kita menuju pada realisasi nibbana ya, atau pencapaian nibbana. Nah, jadi itu pertama-tama harus kita pahami makna atau definisi jalan dalam 3 pengertian yang berbeda. Ya. Kemudian kita jabarkan 12 faktor jalan tadi. Yang pertama disebut sebagai samadhi, ya pandangan benar. Pandangan benar itu apa? Pandangan benar adalah yang melihat dhamma dengan benar tanpa distorsi. Selanjutnya, pandangan benar ada 10 jenis, yaitu ada sesuatu yang dikatakan sebagai dharma dan lain-lain, atau ada 4 jenis, itu sesuai dengan fungsinya, yaitu pemahaman akurat terhadap penderitaan dan lain-lain. Ya, nah, maknanya apa? Pertama-tama kita pisahkan dulu ya, dari 12 faktor jalan ini, nomor 1 sampai nomor 8, mulai dari samadhi, pandangan benar, sampai ke sama samadhi, ya, konsentrasi benar, ke-8 jalan ini hubungannya dengan dhamma-dhamma yang baik. Ya, sedangkan 4 sisanya, mulai dari micca ditti, micca sangkappa, micca wayama, dan micca samadhi, ini hubungannya dengan dhamma-dhamma yang tidak baik. Ya, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian hal lain yang juga perlu kita pahami, apa yang dibagi ke dalam 12 faktor-faktor jalan ini. Jadi kalau kita bicara tentang Abhidhamma, ya, Abhidhamma itu kalau di teks itu disebutkan, apa sih bedanya Abhidhamma dengan Sutta? Ya. Jadi salah satu perbedaannya itu kan dari segi metodenya, ya. Jadi metode penyampaian dhammanya. Kalau di Abhidhamma itu lebih banyak, ya. Tidak semua kitab dalam Abhidhamma, ya, tapi lebih banyak kitab dari Abhidhamma itu menguraikan dhamma itu dengan bahasa yang disebut sebagai bahasa paramattha, ya. Bahasa kebenaran yang hakiki, atau bahasa yang tidak diperindah istilahnya. Apa maksudnya tidak diperindah? Jadi ketika kita menguraikan dhamma-dhamma berdasarkan Abhidhamma, maka dia hanya menguraikan dari esensinya saja. Maksudnya esensi itu apa? Kalau kita renungkan, apapun yang kita ketahui di alam kehidupan ini ya, di sekitar kita, di dalam diri kita, di sekitar kita, segala bentuk fenomena dalam kehidupan itu
apabila disaring ke dalam yang disebut sebagai paramata damanya, maka kita hanya menemukan 4 jenis saja. Ya, 4 jenis paramata dhamma, atau totalnya ada 5 dhamma. Ya, jadi beda ya. Satu kita ingat dulu, 4 paramata dhamma dan 5 dhamma. Ya, jadi 4 paramata dhamma itu apa? Ini merujuk kepada cita, kesadaran, cita, faktor mental, kemudian rupa atau materi, dan nibbana. Itu 4 paramata dhamma, ya, 4 kebenaran atau realitas yang hakiki, ya, kebenaran sejati atau kebenaran yang hakiki. Artinya apa? Kalaupun kita lihat segala sesuatu yang kita temui dalam hidup ini, kalau saya membuat analoginya ya. Kalau kita dulu belajar waktu sekolah ya, mata pelajaran kimia ya, kalau dengan mata telanjang atau dengan mata biasa seperti ini, kita melihat air itu hanya sebagai air saja. Ya, tapi kalau sudah dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan, khususnya dari kimia, ya, maka antara air yang satu dengan air yang lainnya itu akan berbeda. Ya, bedanya dari mana? Kalau bahasanya kimia itu kan senyawa-senyawa yang membentuk air itu. Ya, bisa beda-beda. Makanya kalau Anda minum larutan, ya, dengan kita minum air biasa, atau kalau ada air keran seperti itu, ditaruh di depan kita, di 3 gelas yang berbeda, mungkin kita nggak akan bisa membedakan. Diminum juga nggak ada bedanya. Rasanya kan sama saja. Gitu. Cuma apa yang membedakan dia disebut air ini, dia disebut air itu, tidak lain itu adalah senyawa yang membentuk air tersebut. Nah, sama dengan fenomena kehidupan yang kita katakan sebagai manusia, saya, kamu, dia, laki-laki, perempuan, apapun yang ada di dunia ini, kalau dilihat dari kacamata kebenaran yang sebenarnya, itu hanya ada cita, cetasika, rupa. Kalau kita mengenal istilah nama dan rupa, batin dan jasmani, ya merujuk kepada 3 dhamma tadi. Ya, jadi batin atau nama itu kombinasi dari cita dan cetasika, ya, kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Kemudian yang kita sebut sebagai jasmani itu adalah rupa atau materi. Ya. Bagaimana kalau untuk yang benda-benda yang bukan makhluk hidup? Ya, maka kalau benda-benda yang bukan makhluk hidup berarti mereka hanya terdiri dari materi saja, ya, tidak memiliki unsur batin. Ya. Nah, dan tidak ada yang keluar dari 4 paramata ini. Segala sesuatu kalau mau dilihat dari kebenaran sebenarnya, ya mereka hanya nama, rupa, cita, cetasika, rupa saja. Ya. Dan yang disebut sebagai batin itu ya kesadaran beserta faktor-faktor mental yang menyertai. Ya. Nah, maka dari itu, untuk penjabaran dari 12 faktor jalan, keseluruhan dari Samucaya Sanggaha ini ya, keseluruhan dari Samucaya Sanggaha ini itu hanya dilihat dari 4 kebenaran hakiki tadi ditambah 1 dhamma. 1 dhamma yang disebut sebagai panyati. Ya. Nah, jadi ada yang 4 kebenaran mulia saja. Kalau tadi saya menyebutkan ada perbedaan antara 4 kebenaran hakiki dengan 5 dhamma, kalau dikatakan sebagai 5 dhamma, maka yang kelimanya itu adalah panyati atau konsep. Nah, jadi kalau di luar daripada 4 paramata dhamma itu tadi, maka tanpa kita sadari itu adalah panyati, konsep. Mengapa disebut sebagai panyati? Karena dia tidak memiliki karakteristik yang sejati, ya hanya konvensional saja, ya hanya konvensional sifat dari kebenarannya. Apa maksudnya konvensional? Ya berarti kan tidak hakiki, tidak sejati. Ya itu hanya misalnya datang dari kesepakatan bersama, ya datang dari penamaan yang diberikan, datang dari persepsi-persepsi. Nah, oleh karena itulah mereka disebut sebagai panyati. Ya. Nah, untuk 12 faktor jalan ini dianalisanya berdasarkan kepada 4 paramata dhamma.
yaitu yang satu disebut sebagai kesadaran, ya, kita. Kemudian ada 52 faktor mental, ya. Kemudian dari materi itu ada 18 jenis materi dan satu nibbana. Ya, jadi totalnya itu ada 1 ditambah 52, 53, ditambah 1, 54, ditambah 18, kita punya 72 dhamma namanya. Ya, 72 dhamma yang dianalisa berdasarkan pada kategori-kategori berbeda-beda. Ya. Nah, itu hubungannya dengan faktor jalan, ya. Jadi kalau kita lihat 12 faktor jalan, 8 faktor jalan yang pertama, mulai dari samaditi sampai sama-samadi, maka mereka merupakan faktor jalan yang dalam bentuk pencapaian yang menuju kepada tempat tujuan kelahiran yang baik dan juga nibbana. Ya, sedangkan 4 faktor jalan terakhir itu merupakan jalan-jalan dalam bentuk pencapaian yang menuju kepada tempat tujuan kelahiran yang tidak baik. Nah, jadi perbedaannya di situ. 12 faktor jalan ini tujuannya nanti bisa menjadi 3. Ya. Oke, kita lihat dari samaditi, yaitu pandangan benar. Pandangan benar adalah yang melihat dhamma dengan benar tanpa distorsi. Selanjutnya pandangan benar ada 10 jenis, yaitu ada sesuatu yang dikatakan sebagai dharma dan lain-lain, atau ada 4 jenis yaitu sesuai dengan fungsinya, yaitu pemahaman akurat terhadap penderitaan dan lain-lain. Nah, di sini ada 2 konteks yang berbeda. Yang pertama, pandangan benar itu dari 10 jenis, ini hubungannya dengan dasa punya kiriya wadhu, ya. Dasa punya kiriya wadhu itu, apabila kita memiliki pandangan benar pada dasa punya kiriya wadhu, maka pandangan benar seperti itu yang akan menjadi jalan untuk kita menuju kepada kelahiran di alam kehidupan yang baik. Ya. Jalan yang akan menuntun kita pada kelahiran yang baik. Istilahnya seperti itu. Nah, maknanya apa? Ketika kita melakukan bentuk-bentuk kebajikan, ya, seperti berdana, sila, bawana, ya, kemudian kita punya apa namanya itu apacayana, patidana, patanumudana, ya, sampai ada 10, ya, ya, kiriya wadhu. Kalau kita melakukannya diiringi dengan pandangan benar. Ini penting, ya, diiringi dengan pandangan benar. Pandangan benar itu merujuk kepada apa? Pandangan benar itu merujuk kepada panya, pengetahuan, kebijaksanaan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat namanya ajaran Buddha itu kan bertingkat, bertahap, ya. Maka saya ajak Anda juga untuk punya istilahnya kita latihan bersama-samanya itu bertingkat. Tingkatnya di sini yang bagaimana? Yang pertama, apabila kita sudah memahami bahwa dana, sila, bawana itu adalah merupakan bentuk-bentuk perbuatan baik, maka di dalam melakukan perbuatan baik itu, seyogianya diiringi dengan pengetahuan. Apakah ada orang melakukan perbuatan baik itu tidak diiringi dengan pengetahuan? Ada. Ya, pada saat seseorang melakukan perbuatan baik, dia tidak memahami makna dari perbuatan baik ini. Dia tidak memahami karakteristik dari perbuatan baik ini. Ya, layaknya kalau diibaratkan itu anak kecil, ya. Jadi kalau anak kecil diajak oleh orang tuanya untuk melakukan kebajikan di wihara misalnya, maka si anak itu akan bisa ikut melakukan kebajikan di wihara bersama orang tuanya. Tapi belum tentu dia melakukannya dengan pemahaman. Apa yang harus kita pahami bahwa yang dikatakan sebagai perbuatan ini adalah perbuatan baik dan perbuatan baik memiliki karakteristik itu adalah menghasilkan kebahagiaan, ya, kemudian dia juga secara moral itu sehat, tidak tercela, ya. Itu dalam hubungannya dengan kama, hukum kama juga bisa, ya. Jika kita melakukan suatu perbuatan baik itu dengan diiringi pemahaman seperti itu, maka dikatakan kita melakukannya dengan pandangan benar. Apabila tidak muncul pengetahuan,
maka perbuatan baik itu adalah perbuatan baik yang tidak diiringi oleh pengetahuan atau pandangan benar. Ya, jadi ini makna dari pandangan benar itu merujuk kepada kalau kita bicara ke faktor mental, ya, inilah yang disebut sebagai panindria, panindria cetasika. Ya, jadi faktor mental, fakulti atau indria yang disebut sebagai pengetahuan. Ya. Kita mengenalnya juga dengan beberapa istilah yang berbeda, ya, panya, nyana, yaitu makna dari panindria atau pandangan benar. Ya. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita melakukan berbagai kebajikan itu dengan diiringi pandangan benar. Nah, makanya ini saya sedikit sampaikan ada satu fenomena. Kita kita bicara karena saya ingin juga kaitkan supaya kita bisa praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada satu fenomena yang masih saat ini kadang saya masih melihat ya di kalangan umat Buddha misalnya, ketika mereka melakukan dana di wihara misalnya, kadang kita kan berdana sejumlah apa namanya uang misalnya ya. Nah, di wihara seperti itu kita masukkan ke kantong, biasanya kan dibagikan oleh panitia, kemudian kita edarkan begitu kan ya. Kadang saya masih melihat itu ada orang yang ditutupi kali kan supaya nggak kelihatan berapanya gitu berdananya ya. Sembari menutupi seperti itu dia memasukkan ke dalam kantong. Nah, kalau saya katakan bukan berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi perbuatan baik. Tetapi kadang nanti kita akan bisa terjebak ke dalam perbuatan baik yang dua akar. Ya, dua akar itu artinya yang tidak diiringi dengan pengetahuan. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Mungkin itu karena kita antara malu mungkin ya, karena saya tidak bisa berdana banyak contohnya ya. Nah, itu kalau saya boleh katakan, kalau bisa kita jangan melakukan praktek itu. Kenapa demikian? Itu nanti akan bisa keluar dari sini nih. Ya, pandangan benar kita nanti bisa terdistorsi. Ya, kita kan melihat ini, melihat dhamma dengan benar tanpa distorsi. Jadi masalah utama kita sebagai seorang yang disebut sebagai putujana, banyak dari pikiran-pikiran kita itu terdistorsi. Kadang yang kita anggap ini baik, secara dhamma itu nggak baik. Tapi kadang apa yang kita anggap tidak baik, secara dhamma itu sebenarnya baik. Nah, makanya kita jangan pernah istilahnya itu seperti malu ya. Justru ketika kita ingin melakukan satu bentuk kebajikan, yaitu bentuknya dana sila bawana ya dalam dasa punya kiriawatu tadi, ya, kita harus melakukannya itu dengan kesadaran penuh. Ya, jadi nggak perlu melihat apa namanya itu bagaimana orang akan melihat kita dalam melakukan perbuatan ini. Ketika kita sudah memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa yang saya lakukan ini adalah perbuatan baik, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesadaran. Ya, kalau bisa dengan penuh kebahagiaan. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita bicara dalam teks, ya, di teks itu tidak pernah indikator dari dana yang superior itu dilihat dari jumlahnya tidak pernah. Ya, jadi dana superior itu justru faktornya itu hanya ada tiga saja. Satu, moralitas si pemberi. Ya, yang kedua, moralitas si penerima. Dan yang ketiga, murnian dari barang yang didanakan. Nah, yang jadi pertanyaan seringnya kan, bagaimana kalau saya berdana kepada orang yang ternyata tidak bermoralitas? Nah, ini faktor penerima yang bermoralitas ini kalau bisa bukan sebagai prioritas utamanya, ya, bukan dalam artian tidak penting, tetap penting, ya. Jadi kalau ingin dana kita itu benar-benar dana yang tertinggi, dana yang superior, maka baik pemberi maupun penerima itu moralitasnya harus sudah murni. Ya, itu. Tetapi sebagai eh, apa namanya putujana,
kita masih sebagai makhluk duniawi, pengetahuan kita masih terbatas. Maka pertama-tama kita siapkan diri kita dulu. Ya, kita siapkan sebagai pemberi yang bermoralitas. Ya, itu faktor utama yang harus kita persiapkan untuk melakukan derma. Kemudian, dana yang akan kita berikan ini adalah dana yang didapatkan dengan jalan yang benar. Ya, itu yang juga tidak kalah penting. Dan tidak ada disebutkan jumlah berapa minimal di dalam teks, tidak ya. Maka dari itu, ketika kita melakukan suatu praktek dharma di wihara maupun di mana, sebisa mungkin kita arahkan batin kita itu pada pencapaian nibbana saja. Ya. Kalau kita melihat kepada orang lain, maka tanpa disadari ini nih, distorsi muncul dalam batin, malah mempengaruhi kita. Ya, dalam berdana kita menjadi malu-malu, dalam berdana kita menjadi segan, takut. Ya. Malu, takut itu kan munculnya dengan perasaan yang tidak nyaman, kan? Cara dhamma yang sebenarnya, apapun yang muncul dengan perasaan tidak nyaman, itu adalah bentuk dari perbuatan tidak baik. Ya, dalam konteks dosa, ya, dosa mula cita namanya. Ya. Nah, maka dari itu, ini sekaligus saya juga share karena kita kan berada di SPD, jadi bisa kita lakukan perenungan juga ya, dalam melakukan derma, dalam menjaga moralitas, dalam melaksanakan bawana, seperti itu, maka sebaiknya diiringi dengan pandangan benar. Ya, apa itu pandangan benar? Memahami bahwa kama yang kita lakukan ini, apabila itu merupakan kusala kama, maka ini akan menghasilkan kebahagiaan. Dan secara moral itu sangat sehat, tidak tercela, ya. Maka jangan takut dan malu, ya. Justru kalau kita malu seperti itu, kita mengitari perbuatan baik kita itu dengan noda-noda. Ya, itu bisa mempengaruhi kualitasnya, ya. Seperti itu. Itu di dua konteks yang berbeda dalam pandangan benar. Konteks yang hubungannya dengan dasa punya kiriawatu itu berarti pandangan benar sebagai jalan yang menuntun pada kelahiran di tempat yang baik, ya, kelahiran di alam yang berbahagia. Kemudian ada lagi pandangan benar itu yang munculnya di 4 momen, ya. Jadi yang sebagai 4 kebenaran mulia, ya, yaitu pemahaman akurat terhadap penderitaan duka saja, pemahaman akurat terhadap sebab penderitaan duka samudaya, pemahaman akurat terhadap padamnya penderitaan duka niroda, dan pemahaman akurat tentang jalan menuju padamnya penderitaan, ya, maga saja. Ya, jadi ini pemisahannya, pandangan benarnya ada 2 jenis, ya, yang muncul di dasa punya kiriawatu, ya, atau yang muncul pada saat maga itu seseorang mencapai maga dan pala, ya. Jadi karena momennya berbeda dan kualitasnya juga berbeda, kualitas pandangan benarnya berbeda. Ya, kalau kualitas pandangan benar yang muncul bersama dengan maga saca tadi itu, ya, pemahaman akurat terhadap penderitaan sebagai kebenaran mulia dan lain-lain, maka pada saat itu pandangan benar ini dikembangkan secara sempurna. Ya, itu adalah titik tertinggi dari pengembangan pengetahuan kebijaksanaan atau pandangan benar. Ya, maka itu menuju kepada pencapaian nibbana. Nah, kemudian ini jalan yang menuju ke akhir dari penderitaan. Kalau yang jalan menuju ke tempat kelahiran yang baik, tadi kan sudah dijelaskan, itu yang munculnya di perbuatan-perbuatan baik, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dalam keseharian. Ya. Kalau di situ muncul pandangan benar, maka perbuatan itu akan bisa membawa kita pada kelahiran di alam yang berbahagia atau di tempat yang baik. Apakah ada perbuatan baik yang membawa kita pada kelahiran yang tidak baik? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, bukan kelahirannya yang tidak baik. Kelahirannya yang baik, tetapi kondisinya yang berbeda. Kondisinya yang seperti apa? Jadi, ada perbuatan baik yang disebut sebagai perbuatan baik yang inferior. Ya, inferior itu kan berarti kan rendah.
Ya, inferior itu merujuk kepada perbuatan-perbuatan baik yang tidak diiringi dengan pandangan benar atau pengetahuan. Jadi dia akarnya hanya ada dua saja, yaitu apa namanya itu tanpa keserakahan dan tanpa kebencian, ya, aloba dan adosa. Tapi mereka tidak punya akar namanya amoha atau panya atau kebijaksanaan. Nah, apabila perbuatan baik itu yang menghasilkan kelahiran di alam yang berikutnya, maka seseorang akan terlahir. Kalau dia sebagai manusia, memang kelahirannya di alam sugati, ya, dia tidak terlahir di alam apa ya, kelahirannya di alam sugati. Tapi kalau dia terlahir sebagai manusia, maka dia akan terlahir cacat, ya, sejak sejak awal pembuahan, bukan sejak lahir, ya. Walaupun nanti Anda menemui di teks sejak lahir seperti itu, maknanya kalau kita sebagai manusia itu bukan pada saat kita keluar dari rahim, tidak, ya. Tapi sejak lahir itu maknanya adalah pada kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Ya, benar-benar momen pertama kita jadi manusia. Ya, kalau bahasa biologinya itu kan ketika pembuahan itu terjadi berhasil, ya, sehingga kita menjadi istilahnya janin, ya, bertumbuh kembang di rahim kan. Nah, orang yang terlahir seperti itu sejak kemunculan dari kesadaran penyambung kelahiran kembalinya, maka itu merupakan hasil atau resultan dari perbuatan baik yang berakarkan pada dua akar. Ya, tidak diiringi dengan pengetahuan, tidak diiringi dengan akar dari amoha, ya. Nah, selain manusia jadi apa lagi bisanya? Jadi makhluk dewa bisa, khususnya di Catuk Maharajika. Tapi Catuk Maharajika yang dikenal sebagai Buma Dewa. Buma Dewa itu artinya dewa-dewa yang terikat di bumi, ya. Nah, dia dia terjebak di bumi. Artinya apa? Dia tidak memiliki alam kehidupan di alam Catuk Maharajika, tapi dia terjebak di bumi, di bebatuan, di pepohonan, di pegunungan seperti itu, ya. Itu merupakan makhluk-makhluk Catuk Maharajika yang lahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembalinya itu dua akar. Ya. Nah, maka dari itu ini penting untuk kontemplasi kita juga dalam melakukan perbuatan itu harus dilandasi dengan pemahaman, pandangan benar, pengetahuan akan perbuatan yang sedang kita lakukan. Jika itu yang dilakukan, maka ini akan menjadi jalan untuk kelahiran di tempat kelahiran yang baik, ya, alam-alam yang berbahagia. Ya. Untuk yang jalan yang menuju ke akhir dari penderitaan, pengetahuan atau pandangan benar itu yang seperti apa? Jadi pengetahuan tentang penderitaan, pengetahuan tentang asal mula dari penderitaan, pengetahuan tentang akhir dari penderitaan, dan pengetahuan tentang jalan yang menuju ke akhir dari penderitaan. Inilah yang disebut sebagai pandangan benar. Kalau dalam konteks yang lebih dalamnya, ini mumpung SPD ya, saya berikan sedikit lebih dalam ya. Yang disebut sebagai pandangan benar yang menuntun kita ke kelahiran di tempat-tempat yang berbahagia, itu adalah pandangan yang benar yang muncul pada kesadaran-kesadaran tiga akar, itu yang sifatnya adalah lokia, duniawi. Ya, dalam konteks apa? Dalam konteks mahakusala, misalnya. Ya, mahakusala itu berarti apa namanya itu perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang kita lakukan dalam keseharian kita, ya. Atau ketika seseorang praktek meditasi samatha, dia akan mencapai tingkatan-tingkatan jana, ya. Kalau seseorang ini mempertahankan jananya sampai pada momen kematiannya, maka dia akan terlahir juga di alam-alam Brahma. Ya, nah, kalau yang pandangan benarnya munculnya di kesadaran-kesadaran yang seperti itu, yang lokia, maka dia akan bisa menuntun pada kelahiran di tempat yang baik. Tetapi kalau pandangan benar ini muncul bersama dengan lokutara, itu yang kesadaran adi duniawi,
maka dia akan munculnya pada momen seseorang mencapai maga dan pala. Ya, dia sudah melihat ini. 4 kebenaran mulia itu dilihat. Ya, 4 kebenaran mulia itu sudah dipenetrasi oleh mereka yang mencapai tingkatan-tingkatan kemuliaan, ya, atau kita kenal tingkatan kesucian. Ya. Jadi pada saat seseorang mencapai sotapana, maka di momen kemunculan kesadaran sotapananya itu, pengetahuan ini akan berasosiasi dengan kesadaran jalan dan juga kesadaran buah, ya, kesadaran maga dan pala. Maka kalau si samaditi itu munculnya di momen itu, dia akan membawa kita menuju ke akhir dari penderitaan. Ya, bukannya seorang sotapana itu masih mengalami kelahiran lagi, akan mengalami kelahiran kembali, tetapi dia tidak akan keluar dari yang disebut sebagai pencapaian arahanta. Ya, dia nggak akan keluar dari jalur itu. Dia sudah akan terbawa secara alamiah menuju kepada pencapaian arahat. Ya, jadi nggak mungkin mundur lagi, sudah tidak mungkin batal lagi, sudah tidak mungkin tercabut status kearyaannya, ya nggak mungkin ya. Oleh karena itulah itu yang disebut sebagai jalan yang menuju ke akhir dari penderitaan, ya. Itu hubungannya dengan pandangan benar. Kemudian kita ke sama sangkapa, itu pikiran benar. Pikiran benar adalah oleh karena pikiran benar, maka seseorang berpikir dengan benar. Pikiran benar ada 3, yaitu pikiran yang disertai dengan penolakan keduniawian, pikiran yang tidak disertai dengan niat jahat, dan pikiran yang tidak disertai dengan kekejaman. Ya, kalau pikiran benar ini menuntun kita pada pencapaian akhir dari penderitaan, maka ini penjelasannya, ya. Penolakan keduniawian, pikiran tidak disertai dengan niat jahat, pikiran yang tidak disertai dengan kekejaman. Inilah yang disebut sebagai pikiran benar. Ya. Jadi eh, mirip juga dengan yang disebut sebagai pandangan benar tadi, yang pertama. Kalau pikiran benar ini secara faktor mentalnya, dia disebut sebagai witaka. Witaka, witaka cetasika ini sebenarnya dia masuk ke dalam kelompok anyasamana. Anyasamana itu artinya si pikiran ini, kita nggak ke samanya ya, sangkapanya saja ya. Pikiran atau yang disebut sebagai witaka ini, dia bisa muncul di kesadaran yang tidak baik. Dia bisa muncul di pikiran yang tidak baik. Dia bisa muncul juga di pikiran yang baik, ya, di pikiran yang indah istilahnya ya. Maka kalau kita bicara sama sangkapa, ya, pikiran yang benarnya, maka itu yang berasosiasi dengan kesadaran-kesadaran yang indah, ya, bukan yang berasosiasi dengan kesadaran yang tidak baik, ya. Tetapi kalau kesadaran indahnya itu kita kategorikan kembali. Ya, kalau dia hubungannya dengan kesadaran yang lingkupnya indrawi sampai pada lingkup pencapaian jana, kalau sama sangkapa itu kan sampai pada jana pertama. Ya, eh, jana pertama dari apa namanya itu secara abhidhamma ya jana pertama. Nah, dari suta juga jana pertama ya. Maka itu disebut sebagai pikiran benar, tapi ini yang menuntun pada kelahiran di tempat yang baik, kelahiran di tempat yang berbahagia. Tapi kalau witaka ini muncul bersama dengan kesadaran adi duniawi, maka itu yang membawa kita pada akhir dari penderitaan. Ya, jadi mirip dengan sama ditik, sama pandangan benar, sama sangkapa juga demikian. Ya, ketika dia muncul di kesadaran-kesadaran yang baik, kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi dalam konteks pencapaian jana pertama, ya. Kalau jana kedua kan sudah tidak ada uh, witakanya, sudah tidak ada ya. Nah, sehingga itu menuju kepada ini adalah jalan untuk kelahiran di tempat yang baik. Kalau dia sudah menjadi Arya Magangga, ya, maka ini menuntun kepada akhir dari penderitaan. Jadi dalam konteks maga,
akhirnya kita akan memiliki satu bentuk pemahaman yang lebih presisi lagi. Ya, yang lebih presisinya bagaimana? Kalau Anda bicara maga, jalan, kita harus lihat dulu nih, ini jalan yang bagaimana? Apakah Arya Maga atau bukan Arya Maga? Ya, hanya maga saja. Ya, makanya kalau kita menyebut CMB 8, Jalan Mulia Berunsur 8, kita nggak boleh ngomongnya sebagai 8 maga saja. Ya, nanti jadi bias ya. Kita harus menyebutnya 8 Arya Maga. Ada kata Aryanya itu yang membedakan jalan mulianya. Jalan mulia yang memiliki unsur atau faktor 8. Ya. Kenapa demikian? Nanti kita bahas ya. Seperti ini contohnya saja ya. Kalau misalnya pengetahuan atau kalau misalnya pikiran atau witaka tadi itu muncul tidak pada kesadaran-kesadaran yang lokutara yang adi duniawi, artinya tidak munculnya itu pada saat seseorang mencapai magapala, tetapi munculnya dalam keseharian, dalam berbagai bentuk-bentuk perbuatan baik, maka maga ini tidak bisa disebut sebagai Arya Maga, enggak. Ya, tidak bisa disebut sebagai Arya Maga karena mereka jalan tapi bukan jalan yang mulia. Ya, hanya jalan yang menuntun kepada kelahiran di tempat-tempat yang baik. Ya, jalan yang menuju ke arah yang baik, tapi tidak menuju ke arah nibana. Ya, beda ya, seperti itu. Nah, tetapi di awal tadi juga saya katakan, selama kita jalurnya ini juga sudah berada di jalur untuk pencapaian nibana, ya, maka dengan melakukan berbagai bentuk kebajikan sekali, ini merupakan sudah sejalur dengan pencapaian nibana itu tadi. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, satu di jalur yang baik, maka kalau sudah terampil di jalur yang baik ini, maka kita akan bisa menuju kepada jalur yang lebih tinggi. Ya, kalau sudah berada di jalur yang lebih tinggi, nanti kita akan menuju kepada jalur yang tertinggi. Ya, jadi ada 3 jalur. Jalur yang biasa itu yang bagaimana? Itu adalah berbagai bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan keseharian kita sehari-hari. Ya, kemudian kalau yang lebih tinggi yang seperti apa? Itu yang sifatnya adalah pencapaian, absorpsi. Yang khususnya yang Mahagata ya dari rupa wacara sampai arupa wacara jana. Ya, kemudian yang tertinggi itu adalah yang pencapaian dari maga dan pala. Ya, ya. Itu untuk pikiran benar. Nah, berikutnya kita akan punya yang disebut sebagai 3 wirati ini. Kalau kita lihat dari 12 faktor jalan, setelah sama sangkapa itu kan ada sama waca, sama kamanta, dan sama jiwa. Ya, 3 faktor jalan ini disebut juga sebagai 3 wirati atau 3 penghindaran. Ya, 3 penghindaran. Maksudnya 3 penghindaran di sini bagaimana? Ucapan benar adalah faktor mental yang hanya menghindari dan menahan diri dari ucapan yang tidak baik. Kemudian perbuatan benar adalah faktor mental yang menghindari dan menahan diri dari perbuatan tubuh yang tidak baik. Dan penghidupan benar adalah menghindari dan menahan diri dari penghidupan atau mata pencaharian yang salah. Ya, jadi ini 3 bentuk penghindaran. Ya. Dan 3 bentuk penghindaran ini khususnya adalah yang membawa kita ke tempat yang baik. Ya, menuju jalan yang membawa kita menuju pada pencapaian ke tempat yang baik. Nah, maksudnya dari sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, apakah ada keadaan yang berbeda? Ada keadaan yang berbeda nanti ya. Jadi di sini penghindaran diri dari perkataan yang tidak benar, penghindaran diri dari ucapan fitnah, penghindaran diri dari ucapan kasar, dan penghindaran diri dari omong kosong, inilah yang disebut sebagai ucapan benar. Untuk perbuatan benar, penghindaran diri dari pembunuhan makhluk hidup, penghindaran diri dari pencurian, dan penghindaran diri dari perzinaan, inilah yang disebut sebagai perbuatan benar. Sedangkan yang terakhir, sebagai seorang murid yang mulia atau suci, setelah
meninggalkan penghidupan yang salah, menjalani kehidupannya dengan penghidupan yang benar, inilah yang disebut sebagai penghidupan benar. Ya, jadi 3 penghindaran ini juga memiliki 2 keadaan yang berbeda. Ya, keadaan ya, jadi bukan kondisi, lebih dalam keadaan dia lebih general ya. Ada 2 keadaan yang berbeda dari 3 penghindaran ini. Sesuai dengan karakteristik dari jalan yang disampaikan di sini, ada jalan yang menuju ke tempat yang baik, ada jalan menuju ke tempat tidak baik, ada jalan menuju ke nibbana. Dalam konteks 3 penghindaran ini masih dalam 2 jalur saja, ya, antara dia membawa kita ke tempat yang baik atau dia membawa kita ke nibbana. Ya, jadi tidak membawa kita ke tempat yang tidak baik, ya tidak mungkin ya. Apa yang membedakan mana 3 penghindaran yang membawa pada tempat yang baik, mana 3 penghindaran yang membawa pada nibbana? Ya, untuk yang tempat yang baik ini sesuai dengan definisi ini. Ucapan benar adalah faktor mental yang hanya menghindari dan menahan diri dari ucapan tidak baik. Kata kuncinya adalah menghindari. Kapan kita menghindar? Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang perlu dihindari. Ya, misalnya, kapan Anda dikatakan menghindar dari kemacetan kalau kita apa namanya itu kadang di keseharian ya berangkat kerja, saya mau menghindari kemacetan itu adalah ketika kita bertemu dengan kemacetan, kemudian kita mencari jalan untuk menghindarinya. Ya, begitu juga dengan 3 penghindaran ini. Mulai dari sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, dalam konteks yang membawa pada kelahiran ke tempat yang baik, maka ini dalam konteks penghindaran ataupun penahanan diri, ya. Itu yang pertama adalah pada saat kesempatan itu muncul. Ya, artinya apa? Misalnya, pada saat kita dihadapkan pada situasi berbohong, ya, atau ucapan benar itu ada 4 jenis ya. Jadi perkataan yang tidak benar, kemudian fitnah, ucapan kasar, ataupun omong kosong. Ketika kita dihadapkan pada kesempatan untuk mengucapkan 4 jenis ucapan ini, dan pada saat itu kita menghindari mengucapkannya, maka di momen itu muncullah yang disebut sebagai sama wat, ya. Itu yang disebut sebagai penghindaran, ya, menghindari diri, ya. Itu jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah, ya, kemudian ketika kita ditanya, kita takut untuk berkata yang jujur, karena kita merasa kalau saya jujur nanti akan terjadi hal yang tidak baik, mungkin ya, banyak pikiran seperti itu, sehingga kita mengucapkan kebohongan. Nah, pada saat itu, apabila kita bisa menghindari ucapan bohong, dan kita mengucapkan yang benar, di momen kita mengucapkan yang benar itu muncullah yang disebut sebagai sama waca juga turut muncul di dalam batin kita. Ya, kalau di selain itu tidak ada, ya tidak muncul sama waca. Ya, tetapi dalam konteks yang berbeda juga, yang disebut sebagai wirati penghindaran ini juga bisa dalam konteks misalnya kita menjaga moralitas kita, ya Pancasila. Nah, hari ini tadi kan kita sudah mengawali dengan mengambil Pancasila. Nah, kadang kalau misalnya kita bertemu kesempatan untuk mengucapkan 4 jenis ucapan yang tidak benar ini, kemudian kita mengingat moralitas kita, ya, misalnya, wah kalau saya bohong itu kan melanggar sila ketiga, ya, maka di situ kita tidak mengucapkannya. Ya, jadi bisa juga atas landasan moralitas kita. Ya, kita mengingat bahwa saya punya sila ini. Nah, kalau saya bohong, maka itu pelanggaran sila. Nah, di momen itu juga itu merupakan ucapan benar. Ya, muncul dia ucapan benar. Ya. Kemudian perbuatan benar, faktor mental yang menghindari dan menahan diri dari perbuatan tubuh yang tidak baik, itu maksudnya adalah penghindaran diri dari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, dan perzinahan.
Kalau dalam moralitas itu sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Ya, oh tadi bohong itu sila keempat ya maaf. Jadi ini sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Ya. Itu kemudian ini juga sama. Jadi misalnya ketika kita dihadapkan pada kesempatan untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup, ya, atau untuk melakukan pencurian, atau untuk melakukan perzinahan, ya, dan kita menghindarinya, maka pada saat itu sama kamanta dia muncul. Nah, maka dari itu yang disebut sebagai perbuatan benar. Dan yang ketiga dari tiga penahanan diri itu adalah penghidupan benar. Penghidupan yang benar itu apa? Meninggalkan penghidupan yang salah, ya, untuk menuju pada penghidupan yang benar. Penghidupan yang salah itu yang seperti apa? Ada kriteria pekerjaan-pekerjaan yang salah, ya. Misalnya berdagang senjata, berdagang racun, ya, berdagang manusia, ya. Itu dilarang di apa namanya? Termasuk ke dalam penghidupan yang salah, ya. Bukan berarti dilarang oleh Sang Buddha, ya. Kenapa kok dilarang oleh Sang Buddha, ya? Bukan karena Buddha yang melarang, ya, tapi karena jenis-jenis penghidupan seperti itu masuk ke dalam penghidupan yang salah. Dan termasuk juga penghidupan yang salah itu juga yang berhubungan dengan uh, ucapan yang salah dan perbuatan yang salah. Ya, jadi bedanya antara tiga ini, ucapan benar, perbuatan benar, itu menghindari ucapan salah dan perbuatan salah yang tidak berhubungan dengan penghidupan. Ya, artinya apa? Kalau misalnya saya bekerja nih, ternyata pekerjaan saya melibatkan berbohong, ya, maka itu nggak masuk ke dalam ucapan salah, tetapi penghidupan salah, ya, karena hubungannya dengan ajiwa, ya. Kalau perbuatan saya ini mengandung unsur pembunuhan, ya, maka di situ eh, apa namanya itu penghidupan yang salah, mata pencarian yang salah, ya. Kalau pembunuhannya ya tetap masuk juga ke dalam pelanggaran sila, ya. Tetapi kalau kita menghindari, kalau yang kita hindari itu yang pekerjaan yang hubungannya dengan berbohong, maka yang muncul pada saat itu adalah sama jiwa, bukan sama wajah. Nah, beda kalau kita menghindari pada saat berbohong, ada kesempatan berbohong, tapi tidak berhubungan dengan pekerjaan, maka itu adalah sama wajah. Ya, begitu juga dengan yang sama kamanta dan sama jiwa. Kalau yang kita hindari itu adalah pekerjaan yang melibatkan pembunuhan, atau pekerjaan yang melibatkan pencurian, pekerjaan yang melibatkan perzinahan, maka saat itu penghindaran itu merupakan sama ajiwa. Tapi kalau kita menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari zina yang tidak ada hubungannya dengan pencarian, maka itu adalah sama kamanta, perbuatan benar, ya. Jadi berbeda antara tiga penghindaran itu. Nah, kemudian, apa bedanya antara tiga penghindaran ini yang membawa ke tempat yang baik dengan yang membawa ke nibbana? Ya, bedanya apa? Kalau dia membawa ke tempat yang baik, maka itu terjadi di keseharian kita seperti ini. Ya, jadi pada saat Anda punya kesempatan berbohong, Anda tidak melakukannya, kita menghindari kebohongan dan kita mengucapkan kejujuran, ya, menghindari perbuatan tadi itu, maka pada saat itu dia akan muncul dan ini munculnya adalah sebagai jalan menuju tempat yang baik. Ya, tetapi pada saat dia munculnya, pada saat seseorang mencapai maga dan pala, maka tiga wirati ini juga secara otomatis akan muncul. Nah, dan bedanya lagi, kalau munculnya pada saat seseorang mencapai tingkatan kemuliaan, sotapana dan seterusnya, dia munculnya bersamaan. Ya, jadi sama waca, sama kamanta, sama ajiwa munculnya bersamaan. Ya. Tapi kalau munculnya dalam keseharian yang tidak pada saat pencapaian Maggapala, mereka tidak bisa muncul bersama-sama. Ya, jadi makanya kalau saya katakan tadi, walaupun yang kita hindari itu adalah pekerjaan yang melibatkan kebohongan, bukan berarti kita menghindari
mata pencarian salah dan juga ucapan yang salah, tidak. Pada saat itu hanya mata pencarian yang salah. Ya, karena dalam konteks duniawi, tiga penghindaran ini tidak bisa muncul berbarengan, tidak muncul bersama-sama. Mereka punya karakteristik yang berbeda, mereka punya objek yang berbeda, ya, sehingga tidak muncul bersama-sama. Tapi pada saat kemunculannya menjadi Arya Magga enggak, ya, jadi faktor jalan mulia, yaitu pada saat seseorang mencapai Magga dan Phala, itu ketiganya muncul bersama-sama. Ini sekaligus juga apa yang juga harus kita pahami. Ketika kita katakan ini sebagai Arya Magga, Arya Atanggika Magga, jalan mulia berfaktor 8, jalan mulia berunsur 8, harus kita pahami pada saat seseorang mencapai Magga dan Phala. Ya, hanya momen itu. Kemudian kalau seorang Sotapanna, setelah dia mencapai tingkatan Sotapanna, ya, kemudian hidup sehari-hari, ya, Arya Tanggika Magga ini nggak muncul lagi. Ya, dia munculnya hanya pada saat pencapaian Magga dan Phala saja. Ya. Itu juga apa namanya itu poin yang lain tentang Jawirati ini, ya. Kemudian kita lanjut ke usaha benar. Usaha benar adalah oleh karena usaha benar maka seseorang berusaha keras dengan benar, ya. Jadi sama juga, ya, bahwa kalau usaha benar dalam konteks faktor mentalnya, oh ya, ini kalau tiga penghindaran itu faktor mentalnya sudah sesuai, ya. Jadi sama waca itu salah satu faktor mental juga, namanya sama waca cetasika. Nah, sama kamanta juga sama kamanta cetasika, sama ajiwa juga sama ajiwa cetasika. Ya. Untuk usaha, faktor mentalnya itu adalah wirya. Ya, nah, wirya ini juga sifatnya mirip dengan witaka tadi yang pikiran benar. Ya, dia merupakan faktor mental yang netral. Artinya netral itu dia bisa muncul di kesadaran tidak baik, dia bisa muncul di kesadaran yang baik. Ya, tapi kalau dalam konteks sama wayama, usaha benar, ini adalah dalam konteks munculnya dengan kesadaran-kesadaran yang indah atau kesadaran-kesadaran yang baik, ya. Oke, di sini seorang biku membangkitkan hasrat, berusaha membangkitkan energi, mengerahkan batin, dan berjuang untuk ketidakmunculan dhamma-dhamma yang jahat dan tidak baik yang belum muncul. Kemudian mengerahkan hasrat dan lain-lain untuk kelenyapan dhamma-dhamma yang jahat dan tidak baik yang telah muncul. Kemudian membangkitkan hasrat dan lain-lain untuk kemunculan dhamma-dhamma yang baik yang belum muncul, dan membangkitkan hasrat dan lain-lain untuk eh, apa namanya itu mengerahkan batin dan berjuang untuk stabilitas dhamma-dhamma yang baik yang telah muncul sehingga dia tidak bingung. Kesadaran yang lebih baik untuk kelengkapan melalui pengembangan batin hingga sempurna. Inilah yang disebut sebagai usaha benar, ya. Jadi usaha benar ini dia wirya yang berasosiasi dengan kesadaran-kesadaran yang indah. Ya, jadi ada 4 jenis usaha benar, ya, yang sudah kita pahami, ya. Jadi ada usaha untuk yang dikatakan sebagai mengerahkan batin dan berjuang agar dhamma-dhamma yang jahat tidak baik yang belum muncul itu supaya tidak muncul. Ya, jadi menekan supaya pikiran buruk, perbuatan buruk, ucapan buruk ini supaya nggak muncul. Itu usaha yang pertama. Kemudian kalau dia sudah muncul, maka kita berjuang untuk kelenyapannya. Artinya ya tidak memunculkannya kembali, ya, menghentikan. Begitu juga dengan hubungannya dengan pikiran baik, perbuatan baik. Kalau belum muncul, usaha untuk memunculkan itu juga usaha benar. Ya. Kemudian kalau sudah muncul, maka stabilitas, artinya mempertahankan, mengembangkan, ya, dhamma-dhamma baik yang telah muncul ini sehingga kita bisa mencapai pada keadaan yang lebih tinggi, ya. Jadi itu hubungannya dengan usaha benar, ya.
Kemudian konteksnya ini juga mirip dengan faktor jalan yang sebelumnya. Kalau wirya ini muncul di kesadaran-kesadaran yang sifatnya duniawi, maka dia akan menjadi jalan untuk pencapaian tempat yang baik. Tapi kalau munculnya itu adalah pada saat seseorang mencapai tingkatan kesucian, maga dan pala, maka itu merupakan jalan untuk akhir dari penderitaan. Kemudian perhatian benar sama sati. Perhatian benar adalah oleh karena perhatian benar, maka seseorang mengingat kembali dengan benar. Ya, jadi ini faktor mental sati. Nah, faktor mental sati itu merupakan faktor mental yang indah. Ya, bahkan dia termasuk ke dalam yang disebut sebagai sobana sadarana. Artinya sobana sadarana itu apa? Universal untuk seluruh kesadaran yang indah. Maksudnya apa? Bentuk kesadaran indah apapun, pasti dia akan muncul dengan faktor mental sati. Ada satinya di situ. Kalau Anda berbuat baik, ada satinya di situ. Perbuatan baik apapun jenisnya, dia muncul dengan sati. Ya, karena kalau tidak ada sati, maka tidak ada tidak ada kesadaran indah yang bisa muncul. Ya, artinya sih simpelnya begini. Kalau ada sati, pasti perbuatan baik. Kalau nggak ada sati, pasti bukan perbuatan baik. Ya, itu pasti perbuatan tidak baik. Ya, jadi kata kuncinya di situ, ya. Oleh karena itulah, karena dia adanya sati, dia mengingat seseorang ingat untuk berbuat baik istilahnya. Kalau dia nggak ada sati, maka dia lupa untuk berbuat baik. Ya, jadi rumus sederhananya seperti itu. Kenapa kita diminta untuk mengembangkan sati? Padahal secara karakteristiknya sati itu selalu ada di setiap perbuatan baik kita. Ya. Tapi kembali lagi, kalau sati ini tidak diiringi oleh pandangan benar, artinya itu adalah pengetahuan, ya, maka sati ini hanya muncul pada perbuatan-perbuatan baik yang dua akar saja, bukan yang tiga akar. Nah, perbuatan baik yang inferior. Nah, maka dari itu, kan ujungnya tadi nih yang pertama itu yang paling utama ya. Dalam mengembangkan seluruh jalan yang baik ini, yang mulai dari 7 jalan ya, sama Sangkapa sampai sama Samadhi, kita pertama-tama harus punya sama titik dulu. Ya, punya pengetahuan, punya pandangan benar. Karena itulah dia pertama disebutkan yang paling pertama. Ya. Karena itu sangat bermanfaat bagi yogi juga untuk menjalankan ketujuh perjalanan visanya. Ya. Nah, kemudian ini ya sama sati. Di sini seorang biku berdiam sebagai kontemplator tubuh dalam tubuh. Ini kalau dalam konteksnya dia meditasi, ya, tahu yang disebut sebagai satipatthana. Ya, satipatthana itu kan 4 fondasi perhatian penuh. Ya, di sini seorang biku berdiam sebagai kontemplator tubuh di dalam tubuh setelah menyingkirkan dambaan dan duka cita di dunia. Gigih, penuh pemahaman, beperhatian penuh, berdiam sebagai kontemplator perasaan-perasaan, berdiam sebagai kontemplator apa namanya itu kesadaran, dan sebagai kontemplator objek-objek mental. Ya, jadi kayak kayak nupasana, satipatthana, wedana nupasana, satipatthana, citta nupasana, satipatthana, dan dhamma nupasana, satipatthana. Ya, maka dia menyingkirkan dambaan dan duka cita, gigih, penuh pemahaman, dan berperhatian penuh. Itulah yang disebut sebagai perhatian penuh yang benar, ya, sama sati atau perhatian benar. Ya. Nah, konteksnya juga sama, ya. Apabila sati ini muncul dalam keseharian kita, tidak dalam momen pencapaian sotapanna hingga arahat, maka faktor jalan ini menuntun ke tempat yang baik. Sedangkan ketika sati muncul pada saat seseorang mencapai tingkatan maga pala, maka dia menuntun pada nibbana, ya, capaian pada akhir penderitaan. Dan yang terakhir adalah sama-sama di konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah oleh karena konsentrasi benar, maka kesadaran dikonsentrasikan dengan benar dan merata.
Terdapat 5 jenis kemanunggalan berdasarkan jana yang pertama, kedua, hingga jana yang kelima. Ya. Jana kelima di sini berdasarkan pada statistik atau pembagian yang diberikan secara abhidhamma. Kalau secara sutta Anda mengenalnya 4 jana. Ya. Sama sebenarnya, hanya yang berbeda kalau pencapaian di abhidhamma itu dipecah lagi ya, ada jana 1 sampai jana 5. Ya. Kemudian, di sini seorang biku terpisah dari hasrat-hasrat sensual, terpisah dari dhamma-dhamma tidak baik, mencapai dan berdiam di jana yang pertama, yang disertai dengan penempelan awal, penempelan terus-menerus, kegembiraan, dan kebahagiaan yang lahir dari pengasingan, dan seterusnya, ya. Nah, pada saat itu disebut sebagai konsentrasi benar, ya. Ini kalau kita lihat jana itu kan pembagian jana pertama sampai jana kelima itu kan berdasarkan pada faktor-faktor jananya. Ya, jadi di sini kalau jana satu kan masih lengkap penempelan awal, witaka, penempelan terus-menerus, wicara, kegembiraan itu piti, kebahagiaan itu sukha, ya. Kemudian dia akan istilahnya itu memiliki konsentrasi atau kemanunggalan, ya, itu disebut sebagai ekagata. Ya, jadi kalau dalam konteks faktor mentalnya, samadhi itu adalah ekagata. Nah, ekagata ini lebih luas lagi dari eh, wirya ini ya. Kalau wirya itu dia netral, tetapi dia tidak bisa berasosiasi dengan beberapa kesadaran. Kalau konsentrasi itu ekagata. Ekagata itu universal untuk seluruh kesadaran. Ya, jadi pikiran apapun yang muncul tuh ada ekagatanya. Tapi ekagata disebut sebagai samadhi itu adalah dalam keadaan seseorang bisa menjaga batinnya pada satu. Ya. Jadi ekagata itu berkembang menjadi samadhi. Ya. Dan khususnya pada saat pencapaian jana dan dengan landasan jana itu dia melanjutkan berwipasana. Ya, jadi bedanya di situ ya. Ini juga sama. Jadi walaupun konsentrasi, sampai pada konsentrasi pencapaian rupa jana dan arupa jana, ini hanya membawa seseorang pada kelahiran di tempat yang baik. Tidak membawa kepada akhir dari penderitaan. Ya, supaya dia membawa pada akhir dari penderitaan apa? Setelah dia keluar dari jana pertama misalnya, dilanjutkan dengan vipassana. Dengan landasan konsentrasi jana pertama itulah dia melakukan vipassana, melihat nama dan rupa, ya. Kemudian kita melakukan perenungan, apa namanya itu anicca, dukkha, anatta sesuai dengan objek dari vipassana. Kemudian pengetahuan berkembang, ya, hingga munculnya magga dan phala. Ya, baru pada saat itulah konsentrasi benar ini dikatakan sebagai faktor jalan yang menuntun pada tempat yaitu akhir dari penderitaan nibbana. Ya. Tapi kalau misalnya konsentrasi dikembangkan ya, sampai pada pencapaian arupa jana, maka itu akan menjadi jalan untuk menuju kepada kelahiran yang baik. Ya, jadi jana masih menuntun seseorang berada di samsara, belum sampai ke akhir dari samsara. Ya, ya itu mengenai 12 jalan tadi. Ya, kalau kita lihat dari 8 jalan mulianya atau 8 jalan yang baiknya, pandangan benar memiliki laksana penglihatan yang benar, pikiran benar memiliki laksana pengarahan kesadaran yang benar, ucapan benar memiliki laksana penguasaan yang benar, perbuatan benar memiliki laksana pembangkitan yang benar, penghidupan benar memiliki laksana kemurnian yang benar, usaha benar memiliki laksana pengarahan daya upaya yang benar, perhatian penuh benar memiliki laksana pelayanan yang benar, dan konsentrasi benar memiliki laksana pemusatan yang benar. Ya lah yang masuk ke dalam 12 faktor jalan ya. Nah, kemudian sedikit kita mundur memang dari 12 faktor jalan ini yang dijelaskan itu tentang
8 jalan yang baiknya ya, mulai dari samaditi sampai sama samadhi. Kemudian apa yang disebut sebagai micca ditti, micca sangkappa, micca wayama, micca samadhi ya. Micca ditti itu hubungannya dengan pandangan salah. Ya, jadi pandangan salah dalam faktor mentalnya itu disebut sebagai ditti. Ditti ini dia bisa muncul di kesadaran-kesadaran yang berakarkan pada keserakahan. Ya, jadi pandangan salah itu kan kita melekati suatu pandangan, ya kita meyakini melekati suatu pandangan sehingga pandangan salah ini dilandasi dengan keserakahan. Ya, jadi dia bisa muncul di 4 jenis kesadaran namanya. Itu 4 jenis kesadaran yang kalau istilahnya itu di tiga tak sampai yuta yang diiringi dengan pandangan salah. Ya. Kemudian micca sangkappa ini juga yang witaka-witaka yang muncul di kesadaran-kesadaran yang tidak baik. Ya. Jadi ketika apa namanya itu pikiran itu yang muncul pada saat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Kalau yang baik tadi kita mengenal dasa punya kiryawatu, ya. Kalau yang tidak baik itu juga ada namanya dasa akusala kamapattha. Ya, jadi 10 landasan seseorang melakukan perbuatan tidak baik. Ya. Begitu juga dengan sama micca wayama. Micca wayama itu berarti usaha yang salah. Itu adalah wirya yang muncul di perbuatan atau kesadaran-kesadaran tidak baik. Dan sama juga ekagata. Ya, ekagata itu adalah samadhi atau micca samadhi, artinya ketika ekagata kita, kemanunggalan kita munculnya di kesadaran-kesadaran tidak baik. Ya, misalnya ketika Anda konsentrasi dalam melakukan perbuatan tidak baik, ya, contohnya pada saat melanggar sila pertama pembunuhan, ya, batin terarah pada objek, contohnya ketika kita melakukan pembunuhan terhadap nyamuk, contohnya ya, maka batin itu terarah kepada nyamuk sebagai objek itu, kemudian kita melakukan pembunuhan itu. Maka di situ kemunculannya adalah yang micca samadhi, ya, samadhi. Nah, eh, oleh karena itulah ini yang disebut sebagai 12 faktor jalan, ya. Dengan demikian semoga ini bermanfaat bagi praktek kita sehari-hari. Dan untuk kurang lebihnya nanti akan kita bisa lakukan dalam sesi diskusi. Ya. Dan terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Pak Kadek atas uraian damanya yang sangat luar biasa. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi para peserta untuk bertanya baik melalui chat Zoom maupun raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bagi audiens yang bergabung bersama kita melalui YouTube, Anda dapat mengetik pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Saudara Kennedy. Tadi dikatakan salah satu faktor berdana adalah kemurnian barang yang didanakan. Bagaimana dengan kisah Ambapali yang banyak berdana kepada Sangga? Silakan Pak Kadek. Ya, baik. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai 3 faktor berdana tadi, maka ini akan hubungannya dengan apa namanya itu superioritas dan inferioritas dari perbuatan berdana. Ya, dalam konteks misalnya yang kita danakan ini merupakan barang-barang yang didapatkan dengan jalan yang salah, ya, maka berdananya ini masih merupakan bentuk dari kebajikan. Ya, tetapi dana yang dilakukan itu tidak lagi merupakan dana yang tertinggi. Ya, bukan dana yang tertinggi, tetapi dana yang inferior. Ya, nah oleh karena itulah apa namanya itu pada 3 aspek tadi ya. Jadi ada keadaan di mana kalau yang berdana itu moralitasnya tidak ada, kemudian yang didanakan itu mungkin barang yang tidak didapatkan dengan jalan yang benar, dan yang menerima juga itu hubungannya dengan moralitasnya apakah murni atau tidak. Ya, itu nanti akan hubungannya dengan
kemurnian atau yang dikatakan sebagai superioritas dari dana itu, ya, kualitas dananya, ya. Jadi tetap itu merupakan bentuk dana, tapi apabila ada salah satu dari tiga aspek tadi yang tidak sempurna, maka ini juga berhubungan dengan uh, kualitas dari dana itu apakah tertinggi atau kualitasnya rendah. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dikatakan bahwa makhluk dua akar adalah makhluk yang cacat sejak pembuahan. Apakah bisa dikatakan bahwa kita semua yang punya tubuh dengan kondisi baik adalah makhluk tiga akar? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal tiratana, namun punya kehidupan yang baik, usia panjang, sehat, kaya, dan lain-lain? Silakan Pak Kadek. Oh ya, mungkin ini perlu kita apa namanya itu akuratkan lagi ya. Tadi itu ketika merujuk kepada kelahiran sebagai manusia yang cacat, atau kalau dia terlahir sebagai makhluk dewa, Catu Maharajika yang istilahnya itu Bhuma Dewa, ya, itu adalah kelahiran karena perbuatan baik dua akar yang berbuah, ya. Jadi bedanya begini, ketika kita terlahir kembali, ya, sebagai manusia saat ini, ya, kita pakai contoh manusia saja, ya, terlahir sebagai seorang manusia, itu ada tiga jenis kelahiran. Ya, tiga jenis kelahiran itu hubungannya dengan tiga jenis akar yang berbeda, yang muncul bersama dengan kesadaran kelahiran kembali kita. Ya, jadi yang disebut sebagai akar itu kan memang layaknya seperti akar pohon. Kalau dia akar ini merupakan akar pohon mangga, maka dia akan munculnya pohon mangga. Ya. Nah, kita terlahir sebagai manusia itu dengan tiga jenis akar yang berbeda yang sudah muncul bersama dengan kesadaran kelahiran kembali kita. Apa itu ketiganya? Yang pertama itu adalah yang tanpa akar, kemudian yang dua akar, dan yang tiga akar. Ya. Tapi ini adalah akar dari kesadaran penyambung kelahiran kembalinya. Ya, jadi kalau orang-orang yang terlahir cacat, kemudian makhluk-makhluk dewa Catuk Maharajika yang Buma Dewa tadi, mereka semua terlahir dengan kesadaran kelahiran kembali yang tanpa akar. Jadi kesadaran kelahiran kembalinya ini tanpa akar. Kemudian dia dapat kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar itu dari perbuatan apa? Dari perbuatan baik yang rendah tadi. Ya, dari perbuatan baik yang rendah. Jadi dari perbuatan baik yang tidak diiringi oleh pengetahuan. Ya, itu pada saat itu muncul di momen kematiannya, maka dia terlahirnya itu dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka itu sudah kelihatan, ya. Kalau yang pasti kelihatannya sih sebenarnya benar-benar harus bisa dipastikan juga, ya, karena kan secara medis berbeda. Dalam konteks apa? Misalnya seseorang itu terlahir dengan cacat, maka harus dipastikan kalau dia memang yang kelahirannya tanpa akar, benar-benar cacat ini didapatkannya sejak pertama kali pembuahan itu. Nah, kalau begitu bagi kita yang kelahirannya bisa dikatakan dalam keadaan yang baik, normal, ya, maka kita akan memiliki dua kemungkinan, yaitu terlahir dengan kesadaran kelahiran kembali dua akar dan terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tiga akar. Ya, bedanya di situ. Jadi memang antara dua akar dan tiga akar. Kemudian nanti apa namanya itu perbedaannya jadinya di mana dampaknya? Kalau kita lahir hanya memiliki dua akar, kita tidak memiliki akar kebijaksanaan dalam kesadaran penyambung kelahiran kembali kita. Ya, jadi walaupun dalam keseharian ini kita bisa melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak akan mampu mengembangkan kebijaksanaan sampai pada pencapaian jana, maga, dan pala. Ya, tapi kalau kelahirannya itu diiringi dengan tiga akar, maka kita akan bisa melakukan praktek meditasi hingga pada pencapaian jana, maga, dan pala. Ya, jadi di situ. Tapi sekaligus saya sedikit tambahkan, ya, walaupun
artinya kalau saya ini 2 akar atau 3 akar ya, karena kadang juga akhirnya ada yang bertanya, supaya tahu saya ini 2 akar atau 3 akar tuh bagaimana gitu ya. Satu-satunya kalau tahu ya kita coba meditasi. Kalau bisa mencapai jana saja, udah jelas kita 3 akar ya. Wah, tapi kan berat ya. Nah, jadi memang dan juga ada stigma seperti ini. Kalau begitu, kalau saya hanya 2 akar, percuma dong saya meditasi, nggak bisa mencapai jana dan jana, maga dan pala. Ya. Jadi kita juga harus pahami ya, dalam konteks namanya kita hidup itu kan ada yang namanya sebab dan akibat. Ya, ada namanya sebab dan akibat. Akibat atau resultan hasil-hasil yang sudah kita terima saat ini, dia akan bisa menjadi kondisi untuk kemunculan akibat yang berikutnya. Ya. Jadi dia sudah jadi akibat, akibat ini bisa jadi sebab untuk akibat yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya dalam kehidupan ini anggap saja lah ya, kita terlahir sebagai makhluk dengan 2 akar. Itu sudah resultan dari keadaan sebelumnya, ya masa sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan pada resultan ini, akhirnya kita tidak memupuk namanya pengembangan kebijaksanaan, maka kita membentuk sebabnya ya tetap 2 akar lagi. Ya, jadi kalau sebab yang baru ini kita tetap 2 akar, nanti hasil ke depannya 2 akar lagi. Ya, jadi apa namanya itu berlakunya seperti itu. Oleh karena itulah memang satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa apakah kita 2 akar atau tidak 3 akar itu adalah kalau meditasi bisa mencapai jana maka 3 akar. Ya, kalau tidak mencapai jana apakah 2 akar? Kemungkinan ya belum tentu juga ya. Karena kan siapa tahu bukan karena nggak bisa mencapai jana, siapa tahu meditasinya salah atau ternyata kebijaksanaan kita itu tumpul ya sehingga harus butuh waktu yang lebih panjang ya. Kan masing-masing orang juga beda-beda. Ada yang kalau ikut retret itu awal-awal retret sudah ada yang bisa duduk 1 jam misalnya, ada yang 5 menit, 10 menit, 15 menit seperti itu kan beda-beda ya. Jadi benar-benar tidak bisa ditentukan secara pasti seperti apa ya. Tapi yang lebih utama adalah ini tadi, kalaupun kelahiran kita ini adalah kelahiran yang dengan kondisi yang cacat dan lain sebagainya, kalau kita memupuk faktor-faktor jalan ini dalam keseharian, maka dia akan bisa menjadi kondisi kita untuk di kelahiran yang berikutnya. Ya, memang tujuannya ke arah situ. Ya, tapi kalau misalnya sudah kelahirannya kita tidak baik, misalnya tidak sempurna, kemudian kita memupuk jalannya juga yang eh, banyak yang baiknya, kadang tidak baiknya, ya nanti perjalanan juga akan menjadi semakin warna-warni, ya, sehingga tujuannya pun akan bisa macam-macam gitu. Gitu mungkin semoga menjawab. Sadu. Ya, baiklah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Silakan memberikan closing statement untuk kesimpulan Dhammatalk pada malam ini. Silakan Pak Kadek. Ya, baik. Sebagai closing statement-nya, jadi pengetahuan itu sangat dibutuhkan ya dalam kita supaya bisa keluar dari segala bentuk penderitaan dan pengetahuan yang berhubungan dengan jalan-jalan ini juga akan menjadi penting karena akan ada dhamma-dhamma, akan ada kualitas-kualitas batin bentuk-bentuk batin yang dia akan bisa menjadi jalan yang menuntun kita pada keadaan yang tidak baik, keadaan yang baik hingga pada tempat untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan ya. Nah, oleh karena itulah seyogianya segala bentuk usaha kita, segala bentuk praktik yang kita lakukan, kita tujukan hanya kepada jalan untuk mencapai akhir dari penderitaan. Ya, sadu. Baiklah, terima kasih Pak Kadek untuk closing statement-nya. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyerahan sertifikat apresiasi kepada Pak Kadek
Sebagai wujud apresiasi pada Pak Kadek Yudi Murdana yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa, sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini, panitia ingin menyerahkan sertifikat penghargaan ini. Mohon dapat diterima ya Pak Kadek. Satu. Ya, baiklah. Selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat dari pagi hingga malam ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Pak Kadek. Kepada Pak Kadek kami persilakan. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama untuk menutup acara pada malam hari ini, itu dengan melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, ya, dengan membacakan Parita Patidana. Ya. Mari kita limpahkan perhatian kita kepada semua makhluk, dan apapun kebajikan yang telah kita lakukan dalam satu hari ini, lakukan juga kepada semua makhluk, sehingga mereka juga akan mendapatkan limpahan jasa yang sama dengan kita. Punya sida nikata sa yananya ni kata nime te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dittha me ca pyadittha wa anye maca tawerino satta tithan tilokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodan tute sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sappe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan japapontu te sasa sijatang subang. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan Parita Nama Karapata. Kepada operator dipersilakan. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, saya kembalikan ke peranata acara kepada Sister Anggrani. Kepada Sister persilakan. Oke, thank you untuk Ci Juliana yang telah membantu acara kita hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan uraian Dhamma, membacakan paritan suci, apalagi tadi dari narasumber itu Dhammanya lengkap banget dan udah jelas banget nih. Nah, kita juga memberikan kesempatan lainnya, yaitu kepada Bapak Ibu saudara-saudari Dharma untuk melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan kita lihat melalui slide berikut.
Baiklah, demikian untuk acara kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Dan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera, Samaneri, atas Silani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Sudharma yang telah mengikuti acara Pendama-Dama hari ini hingga selesai. Nah, semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat berguna untuk diri kita dan kita akan terus bersemangat melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Nah, akhir kata, saya Anggriani Yongga, saya izin pamit undur diri. Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat.